Mari kita menyanyikan lagu Ya Tuhan Kami Datang. Ya Tuhan kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita merayakan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius Gonzaga dikenal sebagai pelindung kaum muda. Dia seorang bangsawan, tapi dalam perjalanan waktu dia meninggalkan status kebangsawanannya dan memulai hidup doa. Dia menjadi inspirasi bagi banyak kaum muda karena kebiasaannya berdoa telah menobatkan banyak orang. Mari terinspirasi dari kisah hidup Santo Aloysius Gonzaga ini. Kita pun mendedikasikan hidup kita untuk berdoa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudari kita yang lain yang mungkin saja melupakan Tuhan. Agar kita semua pantas dan layak untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Suci hari ini, mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan, kelalaian, dan dosa-dosa yang kita perbuat. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menguatkan kami, hamba-hambamu yang lemah ini. Semoga kami makin mengimani Engkau dan menaruh harapan kami hanya kepadamu, karena Engkau yang senantiasa menjamin hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan
penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi sesuatu duri di dalam dagingku, yaitu seseorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh dalam Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku akan kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan aku ajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Senyumnya mana? Nah, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah sampai di penghujung siara kita pada hari ini. Tapi siara yang sesungguhnya masih belum selesai, ya. Siara kita harus berlanjut di dalam kehidupan harian kita. Hari ini kita mendengar dari bacaan Injil sangat indah sekali, ya. Dan kita sering mendengar bacaan ini, ya. Bagaimana mungkin ya Romo kalau kita tidak punya uang? Penting sekali dari di ujung bacaan ini, Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Kita butuh uang, ya. Bapak Ibu bayangkan kalau tidak ada uang kita tidak mungkin sampai di sini. Kalau Bapak Ibu tidak ada uang tidak mungkin membawa Romo Kristo
sampai di tempat ini. Kita butuh uang, tetapi hanya satu Tuhan. Ya. Uang dan yang lain sebagainya adalah sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita memiliki uang, kita diberi kesempatan untuk bisa datang di sini untuk lebih khusus, lebih kusuk, ya, lebih intim, ya, mengenal dan percaya kepada Tuhan. Itu poin paling penting, ya. Mamon dalam hidup kita itu banyak sekali. Ya, kita pengen tetap muda terus. Kalau bisa wajah jangan ada kerut-kerutnya, kalau bisa rambut jangan botak misalnya begitu. Kadang kita berlebihan mengagumi tubuh kita, ya, sampai melupakan Tuhan yang menciptakan kita, yang merancang detail-detail bagian hidup kita. Ya. Mamon juga bisa dalam bentuk, ya, ketidaksetiaan kita pada pasangan kita. Itu juga mamon. Ya. Kita tidak mungkin mencintai dua perempuan atau mencintai dua laki-laki sekaligus. Ya. Pasti kita akan mengabaikan yang lain. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita belajar dari Bunda Maria. Ya, Bunda yang sangat setia, ibu bagi kita semua. Ya. Kita mengingat bahwa, atau kita menyadari bahwa sebagai orang Katolik, kita tuh sangat-sangat dekat dengan Bunda Maria. Bapak Ibu menyadari atau tidak, dari awal dari Roma sampai detik ini, kita selalu berdoa Salam Maria dengan kata-kata yang sama, tetapi kita mengucapkan dengan sangat lantang. Ya, kita begitu yakin bahwa bersama Bunda Maria, doa-doa kita akan jauh lebih mudah didengarkan. Ya. Bunda Maria itu seakan-akan seperti orang dalamnya bagi orang Katolik. Ya. Jadi kalau bersama Bunda Maria itu kita aman. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, saya mau menutup refleksi ini dengan sebuah cerita tentang Bunda Maria. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini. Jadi suatu ketika ada seorang Katolik, seorang bapak meninggal dunia. Dia orang Indonesia. Dia meninggal dunia, dia khawatir sekali karena selama hidupnya dia banyak sekali dosa. Tapi karena ya kenyataan seperti itu, dia akhirnya berangkatlah ke surga. Sampai di sana, antrenya panjang sekali. Kurang lebih seperti waktu kita mau masuk Basilika Santo Petrus. Ya. Dia tuh mulai gelisah, wah ini kapan giliran saya? Dosanya sudah banyak, antrinya panjang pula. Ya, saya tidak tahu waktu itu panas atau dingin, ya. Jadi singkat cerita, tibalah gilirannya dia. Di hadapan Santo Petrus, orang lain bawa dokumen itu tipis. Dia bawa dokumennya tebal sekali. Santo Petrus lihat, hai dosamu ini banyak sekali nih. Ini kamu coba lihat ke belakang tuh, antriannya masih sangat panjang. Sekarang sini dokumenmu, kamu duduk di samping itu. Tunggu, kamu bagian yang terakhir. Dia oke. Dia duduk, dia merenung. Ini belum ada tanda-tanda, ini orang masih panjang sekali di belakang. Tidak lama jam 6 harus doa Angelus bunyi. Jadi di surga ceritanya ada doa Angelus juga. Jadi doa Angelus, dia berdiri, dia ikut berdoa. Setelah berdoa tidak lama pintu dapur bunyi. Keluarlah seorang perempuan dari dapur situ. Dia tidak kenal ini perempuan siapa. Tetapi perempuan itu secara tiba-tiba kenal. Itu orang Indonesia, anak saya itu. Kenapa kamu duduk di situ? Akhirnya perempuan itu mendekati dia. Terus perempuan, kenapa kamu duduk di sini? Kenapa kamu tidak masuk? Dia bilang, dosa saya banyak sekali. Saya tidak diizinkan oleh ini Santo Petrus dengan para malaikat ini untuk masuk. Akhirnya perempuan itu menghadap Santo Petrus. Kenapa kamu biarkan dia ini tidak masuk? Terus Santo Petrus bilang, lihatlah dokumennya. Banyak sekali dosanya dia. Tidak mungkin saya masukkan dia. Nanti Yesus akan marah ini kepada saya. Akhirnya perempuan itu kembali lagi. Kamu duduk tenang di sini. Saya akan atur. Saat itu baru dia sadar, perempuan ini pasti Bunda Maria. Tetapi setelah itu perempuan itu langsung masuk ke dalam. Nunggu sekitar 30 menit. Kok tidak muncul-muncul? Dalam pikirannya mungkin perempuan ini atau Bunda Maria ini lagi bikin kopi untuk dia. Ya. Dia tunggu sekitar 30 menit, belum datang, dia mulai gelisah. Tidak lama pintu dapur bunyi lagi. Tapi bukan perempuan itu yang muncul, perempuan lain lagi yang muncul. Dia bilang, wah ini kayaknya bukan nih. Selang sekitar 5 menit, pintu jendela yang bunyi. Pas dia lihat, itu perempuan yang tadi. Dia bilang, ini pasti Bunda Maria. Akhirnya tangannya melambai begini. Terus si bapak itu langsung menuju ke jendela itu. Nah sampai di sana lihat, perempuan yang tadi, Bunda Maria. Terus perempuan itu bilang,
apakah kamu bisa masuk lewat jendela ini? Oh, ini keahlian saya kalau masuk lewat jendela-jendela seperti ini. Akhirnya masuklah bapak ini ke dalam. Sampai di dalam perempuan itu memperkenalkan diri. Saya Bunda Maria. Saya kenal kamu. Memang selama ini kamu doanya sedikit sekali. Tapi saya kenal kamu dan saya ingat kamu. Duduklah di sini, minumlah air. Tidak lama sudah jam 7. Jadi lonceng bunyi untuk makan bersama. Jadi dia lirik dari dapur, oh ada Chinese food di dalam. Dia kebetulan menunggu sudah lama, jadi dia sudah lapar sekali. Akhirnya Bunda Maria, ayo silakan masuk. Duduklah di salah satu tempat yang masih kosong itu. Kebetulan di dalam itu ada 2 tempat yang kosong. Dan dia pilih salah satu. Ternyata langsung di samping Tuhan Yesus. Jadi yang di samping, di antara 2 itu, salah satunya dia, satunya Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi lihat dia makan begitu lapar, begitu lahap. Tuhan Yesus melihat ke Petrus yang ada di samping. Petrus, kenapa kau masukkan orang Indonesia ini ke dalam sini? Nah, Petrus langsung bilang, itu mamamu. Masukkan dia lewat jendela. Saya tidak tahu. Kalau kamu mau marah, itu pergilah ke dapur, marahlah sama ibumu. Saat itu Yesus bilang, ya sudahlah, lanjut makan saja. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, cerita ini memang sangat terkenal, tetapi poinnya sangat sederhana, mungkin Bapak Ibu sudah dengar. Ya, bahwa kita semua ini punya orang dalam, ya dalam segala keterbatasan kita, ya bahkan kita ini bisa dimasukkan lewat jendela, bukan lewat pintu, karena Bunda Maria. Ya, jadi senantiasalah dekat dengan Bunda Maria. Ya, mungkin kadang kita merasa kita ini tidak berarti, kita ini tidak pantas, tidak layak, tetapi Bunda Maria sebagai bunda kita, sebagai seorang ibu, tidak mungkin melupakan anaknya. Segala cara akan dia tempuh asal anaknya bisa mengambil bagian dalam sukacita banyak orang. Semoga Tuhan memberkati hidup kita, memberkati seluruh ziarah kita selanjutnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita menyampaikan doa-doa permohonan pribadi kita masing-masing. Kita mohon kesembuhan untuk Papa tercinta Edi Sanjoyo yang tangan kanannya baru saja dioperasi karena retak dan patah tulang. Semoga ia segera mendapatkan pemulihan sepenuhnya. Mohon untuk ketenangan abadi bagi Ibu tercinta Indrawati. Semoga beliau mendapatkan istirahat kekal bersama Allah dalam kerajaan surga. Mohon kelancaran dan kesuksesan Best Arsitek dan Mid Interior. Semoga usaha ini berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kita berdoa untuk tumbuh kembang yang baik untuk Georgia Alicia. Semoga Tuhan dengan segala anugerah dan berkat-Nya terus melimpahi anak adik kita ini dengan segala kebaikan. Semoga usaha PT Biang Utama senantiasa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Mohon kesembuhan bagi Bapak Theophilus Tiono Budianto dari kanker usus. Kita juga berdoa bagi semua orang muda di seluruh dunia, agar mereka senantiasa berkanjeng dalam doa dan dekat dengan Tuhan, bahwa mereka sangat berarti di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menggunakan mereka sebagai alat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami, sudi kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Untuk lagu persembahan, halaman 227 nomor 162, Hatiku. Hatiku, ku sembahkan padamu, kasih abadi kau limpahkan kepada
selalu murah dan penyayang, hatiku selalu cenderung berdosa, tapi cintamu Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, mengiring dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami langkahku, siapkan dari bumi dan dari usia manusia, bagi kami akan menjadi Yesus roti kehidupan. penebusku. Hatiku ku sembahkan padamu, kasih Terpujilah Engkau Tuhan Allah abadi semesta alam, dari kemurahan-Mu Kau kami menerima anggur yang kami siapkan limpahkan dari bumi dan dari usia manusia, bagi kami akan menjadi minuman kepadaku. rohani. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta. Kuasaku selalu memeluk diriku, kuasaku selalu menentang hukum-Mu, tapi cintamu mengiring langkahku, Yesus penebusku. Hatiku ku sembahkan padamu, kasih abadi Kau limpahkan kepadaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga berkat roti dan anggur ini, kami makin mampu mengalami pemeliharaan dan kasih-Mu yang tiada pernah berhenti. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membaharui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara istimewa kami ingat dan mendoakan anggota keluarga kami masing-masing yang telah mendahului kami, saudara-saudari kami yang meninggal karena menjadi korban perang, yang meninggal karena menjadi korban pesawat. Dan secara istimewa kami mohon rahmat dan berkat kedamaian abadi bagi Ibu Indrawati. Terimalah mereka semua, Tuhan, di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita membagikan salam damai satu sama lain. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus susah dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Tuhan datang pada tapi bersabdalah saja. Kita persiapkan lagu Komuni halaman 132 nomor 33. Mengasihi Maria kerinduanku, menjadi abdinya cinta hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu.
Dampingilah aku di medan hidup, ulurkan tanganmu bila ku jatuh, dan hantarkan aku ke dalam surga. Kita ulangi satu lagi. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi abdinya, cinta hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas jaminan hidup yang Kau anugerahkan kepada kami melalui santapan surgawi ini. Kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu berbelas kasih terhadap sesama dan kelak dapat mengalami kebahagiaan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya atas hidup saudara-saudari sekalian, atas keluarga saudara-saudari sekalian, atas pekerjaan dan harapan saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Untuk lagu penutup, halaman 234 nomor 169. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.